Selesai. Oke, teman-teman, baru pertama kali saya join ya ke kelas live pada bulan ini. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Bayu Anggor Saputro, salah satu mentor dari Berteman yang membersamai dalam materi klinis ya. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler dan yang kedua adalah materi tentang vaksin ya. Nah, sistem kardiovaskuler ini cukup kompleks teman-teman materinya. Jadi silahkan menyiapkan catatan atau coretan yang mungkin sekiranya nanti kalau ada yang perlu saya perjelas lagi atau mungkin teman-teman tanya dan lain sebagainya bisa gitu ya, saling tanya jawab gitu kan. Oke, di mana kita mulai dulu nih dengan sistem kardiovaskuler itu terkait materinya adalah yang pertama ischemic heart disease atau IHD. Nah, nanti materi kedua adalah ACS ya, acute coronary syndrome. Nah, bedanya apa nih IHD sama ACS? Nah, di sini yang pertama kita mempelajari dulu tentang IHD. Nah, IHD itu apa? Jadi, secara definisi dan etiologi bahwa IHD itu merupakan kondisi di mana adanya penyempitan, ya, pembuluh darah, ya, disebabkan karena adanya plak, ya, plak atau lipid, nih, di sini, yang gambar B ini. Nah, secara normal kita lihat di gambar A. Kalau pembuluh darah normal, maka pembuluh darahnya ini tidak ada sumbatan sama sekali. Jadi aliran darahnya juga akan lancar-lancar saja, nggak ada hambatan gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke IHD, ischemic heart disease, ada penumpukan plak atau lemak yang menyebabkan pembuluh darahnya ini tersumbat sehingga aliran darahnya akan terganggu karena ada sumbatan penumpukan lipid atau lemak tadi. Nah, kondisi IHD itu karena ada sumbatan di pembuluh darah menuju jantung, maka aliran darah menuju jantung itu berkurang, sehingga jantung akan mengalami kekurangan oksigen. Ya, karena salah satu yang terkandung di dalam darah adalah oksigen, ya, atau O2, di mana oksigen itu diperlukan oleh sel-sel tubuh kita, salah satunya adalah jantung, sel-sel jantung gitu ya. Nah, kemudian ketika hal itu terus terjadi nih, kekurangan oksigen karena suplai darah kurang, maka lama-lama dapat menyebabkan sel-sel pada jantung utamanya itu bisa mati. Kalau sel-sel jantung mati, akan menyebabkan penurunan fungsi dari jantung. Nah, itu jangka panjangnya ya. Nah, kemudian jenis dari IHD sendiri itu adalah ada angina stabil dan angina Prince metal. Jadi angina stabil itu ada di kondisi yang B ini, kronik stabil angina. Ya, jadi angina stabil. Sudah ada sumbatan berupa lemak, ya. Tetapi sifat sumbatannya ini masih apa namanya stabil itu tidak mudah lepas ya, bukan tidak mudah melepas, tidak mudah merobek jaringan yang ada di sekitar. Jadi stabil gitu ya. Nah, tujuan terapi pengobatan pada pasien IHD ya adalah yang pertama mencegah agar status atau kondisi IHD tersebut tidak merambah atau tidak menuju ke kondisi ACS ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ACS itu merupakan kondisi lanjut dari kondisi IHD. Jadi ibaratnya kalau IHD ini bisa kita kontrol, ya bisa kita atasi dengan terapi menggunakan obat gitu ya, maka ACS bisa kita cegah. Sebaliknya, apabila pasien IHD itu tidak diterapi dengan obat ataupun terapinya kurang efektif, maka akan bisa
mengarah ke kondisi ACS. Nah, sehingga ACS merupakan kondisi yang lebih parah lagi. Ya, lebih parah daripada IHD tadi. Ya. Nah, nanti ACS akan saya lanjutkan di materi selanjutnya. Kita fokus ke IHD dulu ya. Intinya ada sumbatan yang menyebabkan aliran darah menuju jantung itu terhambat sehingga jantung dalam menerima darah itu kekurangan, ya kurang darahnya kurang dan menyebabkan jantung kekurangan dalam menerima suplai oksigen. Nah, itu IHD ya. Sehingga nah ini tadi salah satu kondisi IHD itu kan angina stabil ya. Nah, angina stabil ini kita perlu menggunakan terapi medis ya. Optimal setidaknya satu obat sebagai pereda angina atau iskemik plus satu obat untuk pencegahan. Nah, jadi kondisi angina stabil ini namanya angina itu merasakan yang namanya nyeri dada. Nyeri dada akibat tadi suplai darah ke jantung itu berkurang sehingga apa namanya suplai oksigen ke jantung juga berkurang. Nah, jadi kekurangan oksigen di jantung tadi menyebabkan kondisi yang namanya angina atau nyeri dada. Nah, sehingga pada pasien dengan eh, kondisi angina stabil itu harus diobati yang pertama adalah menggunakan satu obat untuk pereda anginanya. Nah, yaitu anti angina namanya atau anti iskemia. Nah, ini sama ya, nama obatnya sama. Obatnya sama. Nah, di mana obat anti angina ini ada beberapa jenis, ya, beberapa golongan yang bisa digunakan sebagai obat anti angina. Nah, obat lini pertama dulu ya, obat apa namanya? Ada obat lini pertama dan ada obat lini kedua. Nah, jadi kita lihat di bagannya ini teman-teman. Ya, jadi yang pertama itu ada terapinya pereda angina dulu. Nah, pereda angina kita pilih dulu terapi pertamanya, lini pertamanya. Apa itu? Lini pertamanya adalah obat golongan nitrat yang kerja cepat. Nah, kerja cepat atau kerja pendek, yaitu nitrat yang dipakai secara sublingual. Nah, jadi kalau pemakaiannya secara sublingual di bawah lidah, dia merupakan jenis nitrat yang kerja cepat atau kerja pendek. Ya, ditambah, ditambah, ditambah obat untuk pencegahan. Ya, misal nih ada yang namanya beta blocker atau penyekat beta atau kalsium channel blocker. Ya, dia dia itu digunakan untuk laju jantung yang menurun atau bradikardi. Hmm. Jadi kalau pasien mengalami bradikardi, yaitu detak jantung di bawah 50 denyut per menit, ya, maka bisa ditambahkan obat golongan beta blocker atau golongan CCB, ya. Kemudian pertimbangkan penambahan CCB yang dihidropiridin, ya, jika laju jantung rendah tadi. Pertimbangkan kombinasi antara beta blocker dengan CCB dihidropiridin jika CCS angina itu lebih dari 2. Nah, CCS ini parameter, ya, parameter si angina tadi. Itu obat lini pertama, ya. Jadi obatnya, terapinya itu ada dua obat ya. Yang pertama obat anti anginanya, yang kedua adalah terapi pencegahannya, ya. Nah, obat lini kedua dapat dapat ditambah atau diganti. Ya, maksudnya gimana? Kalau pasien itu menggunakan obat lini pertama tidak efektif, maka berlanjut ke obat lini kedua. Nah, obat lini kedua yang dimaksud di sini itu bisa ditambahkan sebagai terapi tambahan, jadi kombinasi terapi ya
antara obat lini pertama dengan obat lini kedua, atau obat lini kedua itu sebagai pengganti dari obat lini pertama yang sebelumnya digunakan karena tidak efektif. Ya. Nah, jadi obat lini kedua itu contohnya ivabradin, nitrat yang kerja panjang, ya, yang digunakannya secara oral. Kemudian ada nikorandil, ranolazin, dan trimetazidin. Nah, jadi ada obat lini pertama, obat lini kedua. Nah, obat lini pertama itu cuma yang nitrat kerja pendek atau kerja cepat. Itu untuk terapi anti anginannya. Kalau untuk terapi pencegahannya, ya, terapi pencegahannya itu yang pertama pola hidupnya diperbaiki. Kini, ya, juga mengontrol faktor resiko yang memperparah kondisi pasien. Ya. Kemudian untuk terapinya tergantung kondisinya nih. Ya, ada obat yang sebagai antitrombotik, yaitu pengencer darah, itu bisa menggunakan aspirin atau clopidogrel. Obat yang digunakan sebagai penurun lipid, apabila memang eh, kadar lipidnya pasien tinggi, maka diberikan statin yang intensitas tinggi dosisnya. Kemudian obat penurun gula darah ya diberikan kalau misal pasien itu anginnya ada DM gitu ya. Maka terapi DM-nya menggunakan obat golongan SGLT2 inhibitor, contohnya dapagliflozin atau canagliflozin. Dan kalau pasien itu komorbid hipertensi, DM atau gagal jantung, ya terapinya penurun tensinya bisa menggunakan S inhibitor atau ARB. Ya, jadi terapi pencegahannya itu tergantung kondisi pasien. Nah, pasien itu kondisinya bagaimana nih? Apakah ada komorbid yang mengharuskan menggunakan obat tertentu atau tidak? Ya, cuma terapi utamanya ya ada dua, pereda angina, ya, pilih lini pertama atau lini kedua, dan terapi pencegahan sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, itu untuk terapi dari angina stabil. Nah, ini lebih detailnya teman-teman ya. Jadi terapi angina ini tergantung dari kondisi pasien tadi yang saya bilang ya. Kalau pasien itu tidak ada komorbid apapun ya, jadi pakainya terapi standar. Nah, terapi standar untuk ininya langkah awalnya, maka pasien itu diberikan yang namanya beta blocker atau CCB yang dihidropiridin. Ya, jadi ini monoterapi ya, monoterapi. Pilih salah satu, beta blocker atau CCB. Nah, langkah kedua baru dikombinasi nih. Keduanya tadi antara si beta blocker dengan dihidropiridin yang CCB. Ya, kombinasi. Langkah ketiga, kalau kombinasi nggak mempan, maka ditambahkan obat lini kedua. Obatnya apa? Ini ada nitrat kerja panjang, nikorandril, lanolazin, ivabradin, dan trimetazidin. Ya, jadi bisa pilih salah satu dari obat lini kedua ini. Ya, jadi monoterapi, kombinasi
Kalau nggak bisa, tambahkan obat lini kedua. Itu untuk terapi standarnya. Ya. Nah, kalau kondisi pasien itu mengalami yang namanya takikardi, yaitu laju jantung cepat di atas 80 kali per menit, ya maka ini takikardi, maka pasien diberikan yang pertama adalah monoterapi obat golongan beta blocker atau CCB yang non dihidropiridin. Kalau yang pertama tadi dihidropiridin ya, contohnya amlodipin, nifedipin, nikardipin. Nah, itu yang eh, dihidropiridin. Nah, kalau monoterapi beta blocker atau CCB yang non dihidropiridin ini nggak mempan, nggak bisa, maka dikombinasi. Kalau masih nggak bisa lagi, langkah ketiganya yaitu beta blocker dikombinasi dengan ivabradin. Kemudian yang ketiga, kondisi pasien mengalami yang namanya bradikardia. Ya, jadi laju laju jantungnya itu lambat di bawah 50 kali per menit. Nah, yang pertama, ya langkah pertama itu gunakan CCB yang dihidropiridin. Ya, nggak ada beta blocker ya di sini ya. Kemudian langkah kedua, kalau nggak mempan menggunakan CCB dihidropiridin, diganti nih obatnya menggunakan LAN, ya, LAN. LAN itu apa? Long acting nitrat, ya, long acting nitrat. Ya, contohnya adalah ISDN secara oral. Nah, dia masuknya ke nitrat yang kerja panjang. Kalau ISDN yang sublingual, ini maka masuknya ke kerja yang cepat. Ya, jadi beda beda ini ya, beda cara pemberian, maka akan beda onsetnya, akan beda kegunaan obat.
Ya. Langkah ketiga kombinasi antara CCB dihidropiridin dengan LAN tadi. Dan langkah keempat bisa ditambahkan nikorandril atau ranolazin atau trimetazidin. Kemudian kondisi keempat, pasien dengan disfungsi ventrikel kiri atau gagal jantung. Nah, maka untuk terapi langkah pertamanya, kita berikan yang namanya beta blocker. Kalau beta blocker saja tidak cukup, langkah kedua kombinasi nih antara beta blocker dengan LAN tadi, long acting nitrat tadi, atau beta blocker dengan ivabradin. Ya, kalau antara kedua ini masih kurang, maka bisa tambahkan obat lini kedua yang lain. Ya, misal beta blocker kombinasi dengan LAN ditambah ivabradin. Jadi kok tiga kombinasi obat di sini. Ya. Kemudian yang terakhir kondisi angina dengan tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, kalau pasien hipotensi maka diberikannya adalah beta blocker yang dosis rendah atau CCB non dihidropiridin yang dosis rendah juga. Nah, kalau langkah pertama nggak mampu mengatasi kondisinya, maka diganti menjadi ivabradin atau ranolazin atau trimetazidin, yaitu obat lini kedua. Ya, jadi ini masih monoterapi nih, monoterapi. Yang atas juga sama, monoterapi. Nah, baru yang langkah ketiga ini sudah kombinasi dua obat lini kedua. Nah, jadi terapi dari angina itu menyesuaikan kondisi pasien. Pasien itu seperti apa kondisinya? Ada komplikasi atau ada kondisi khusus atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk materi IHD dulu, ada yang masih bingung nggak? Ischemic heart disease, yaitu angina stabil. Teman-teman ada yang masih bingung? Silakan didiskusikan. Nah, izin bertanya, Boleh silakan Kak. ini kan terapi angina ya. Ini Gimana Kak? tuh Maaf. kalau 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 yang Mona itu masih dipakai apa enggak ya Kak? Yang morfin, oksigen, nitrat, sama aspirin itu masih dipakai apa enggak? Mona dipakai di ACS Kak nanti. Ini masih IHD. Hmm, beda ya Kak? Beda kondisinya. Nah, tadi Iya, Kak iya, yang Kak. saya Terima jelasin kasih. nih. Ya, IHD kondisinya di sini Kak. Jadi dia masih eh, sama-sama ada sumbatan, cuma sumbatannya ini masih terkontrol gitu ya. Nggak gampang dia rusak, nggak gampang eh, menyebabkan pendarahan di dalam pembuluh darah, sehingga sumbatannya itu masih masih kecil lah, ibaratnya seperti itu, Kak. Jadi masih masih di terapinya masih untuk sebagai pereda nyeri dada aja sambil dikontrol faktor resikonya tergantung dari kondisi pasien. Nah, nanti kalau sudah masuk ACS, ya kondisi yang lebih parah dari IHD, nah perlu tadi namanya salah satunya terapi akutnya Mona tadi. Nanti saya bahas setelah ini, Kak. oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Teman-teman silahkan. Kak, izin mau bertanya Kak. Oke, satu-satu. Silahkan, siapa dulu nih tadi? Kak Dela silahkan. Mau tanya nggak? Atau raise hand dulu deh, raise hand. Ada ya? Yang raise hand dulu silahkan siapa? Ada? Silakan. Oke, izin bertanya Kak. Boleh, boleh ya. Silakan, Kak. Jadi kalau buat IHD itu belum pakai golongan nitrat gitu. IHD sudah pakai nitrat Kak nih. Jadi nitrat ini fungsinya nitrat tadi ya Kak, itu kan dia sebagai terapi anti angina atau nyeri dadanya. Itu sudah pakai. Biasanya dipakainya eh, ketika nyeri